warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan ceria ya moms. Ini baby Agni, putri ketiga Bun Ai, usianya 4,5 bulan. Nah, untuk video kali ini Bun Ai akan membahas tentang mengatur keuangan ala hadis tulisannya ya moms, tapi lebih tepatnya sih ala hati dan pikiran. Nah, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya ya moms, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih moms semuanya. Nah, sebelum mengatur keuangan, kita harus samakan dulu nih moms untuk hati dan pikiran kita. Yang pertama, kita harus bersyukur. Ya, sederhana sih moms, tapi Bun Ai tahu kok ini gak mudah ya moms. Karena sampai saat ini Bun Ai juga terus dan masih terus belajar. Ya, dalam dunia ini semuanya pasti akan merasa kurang moms. Sudah fitrahnya, tapi sesungguhnya kurang ditambah rasa syukur kita akan menjadi cukup. Jadi salah banget kalau kita berpikir, gaji saya nggak cukup nih, gaji saya kurang nih. Yang betul adalah memang kurang, tapi ditambah rasa syukur akan menjadi cukup moms. Seperti ayat Allah yang populer, barang siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Ya, yang ditambah adalah nikmatnya moms, bukan nominalnya atau jumlah uangnya. Nikmat itu adalah segala sesuatu yang membuat kita jauh merasa lebih tenang. Ya, intinya sih nikmat emang gak kelihatan moms, cuma bisa kita rasain. Nah, sejatinya bersyukur akan membuat kita merasa lebih cukup, bertambah nikmat, dan menghasilkan ketenangan yang luar biasa. Oke, lanjut. Yang kedua itu adalah ingat selalu lapang sebelum sempit dan kaya sebelum miskin. Karena sejatinya dua hal ini memang ada di dunia moms. Ada ya lapang, ya ada sempit. Ada masa kaya, ya ada masa sebelum miskin. Jadi maksudnya dalam menerima amanah dari suami nih, ketika kita terima pertama kali gajinya banyak, ingat moms, ada masa sempit nantinya. Inilah akhirnya yang mengakibatkan ada istilah bahagia tergantung tanggal moms. Tanggal muda bahagia, tanggal tua menderita. Jadi kita antisipasi itu semua. Nah, yang ketiga yaitu bersedekah. Jangan lupa moms, sekecil apapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita jangan lupa bersedekah. Kalaupun saat ini kita belum berkesempatan sedekah melalui materi, kita tetap bisa bersedekah lewat jalan lainnya. Karena sedekah itu resepsinya luas moms. Nah, perlu diingat sama-sama ya moms, bahwa sedekah terbaik adalah ke anggota keluarga. Jadi pastikan moms, anak, suami, dan anggota keluarga sudah terpenuhi kebutuhannya. Jika memang dirasa masih lebih, alhamdulillah moms masih bisa bersedekah ke orang lain. Mudah-mudahan menjadi berkah ya moms. Baik, sekarang kita masuk ke definisi kaya sesungguhnya. Banyak orang beranggapan orang kaya itu adalah orang yang kalau jalan-jalan naik mobil misalnya, atau yang tinggal di rumah mewah misalnya. Ingat moms, semakin banyak memiliki harta, akan semakin banyak pula yang harus ditanggung. Misalnya rumah yang besar, pasti akan banyak biaya juga untuk perawatannya. Jadi sesungguhnya kaya itu adalah orang yang paling sedikit keinginannya. Contohnya, pada hari ini dia membawa uang 100.000. Kalau cuma untuk kangkung dan telur akan menjadi kaya. Tapi kalau untuk daging rendang ya pasti kurang ya moms. Dan yang paling kaya adalah yang paling sederhana kebutuhannya.
Pas dia lagi haus, ya dia hanya butuh air. Tidak juga harus air dari merek-merek terkenal. Begitu juga dengan makanan. Saat ia lapar, ia hanya mementingkan makanan yang sehat yang akan membuatnya lebih bersemangat, bersyukur dalam beribadah. Ya pasti ada sih yang bilang, ya ngomong sih gampang, tapi kenyataannya nggak segampang yang dibayangin. Nah nanti ya Moms, di part 2 Bun Ai akan mencoba membahas secara realitanya. Jadi nanti kita akan membahas secara real bagaimana cara atur keuangan ala hati dan pikiran yang pastinya tanpa mubazir dan tanpa berlebihan. Oke deh Mams, segitu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bun Ai juga masih belajar ya Mams. Apabila Mams punya tips-tips, boleh tulis di kolom komentar. Jika dirasa video ini bermanfaat, boleh ya Mams share ke seluruh sosial media supaya menjadi pahala jariah bersama nih Mams. Nah ini contohnya untuk pembahasan di part 2. Di next video tunggu selanjutnya. Sekian itu dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.